Kita ada di minggu yang ke-22 dari khotbah berseri eksposisi kitab Roma, yaitu The Gospel. Kalau saudara miss all this while, make sure you download Gibeon app. Saudara follow our Spotify, follow our YouTube channel atau iTunes, ya. Saudara bisa mendengarnya. Nah, selama beberapa minggu ini, saudara, kita melihat bahwa kitab Roma itu adalah penjelasan yang paling jelas mengenai Injil. Nah, kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-13 hari ini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara pasal 1 sampai pasal 11 itu Rasul Paulus ingin membicarakan the why of the gospel. Kenapa kita butuh Injil? Masalah terbesar kita bukan karena kita nggak punya duit, atau kita ini mengalami sakit penyakit, atau mungkin kita mengalami banyak sekali kejahatan, tetapi masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Dan itulah yang membuat dunia ini kacau balau. That's why you need the gospel. Ini adalah kabar baik yang merupakan jawaban dari masalah terbesar manusia yang kita tidak bisa temukan jalan keluarnya. And then kemudian dijelaskan the what of the gospel. Apa itu Injil? Banyak orang berpikir bahwa Injil itu hanya permulaan, tetapi Injil itu adalah segala sesuatu tentang kekristenan. Bukan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang tidak boleh kamu lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah selesaikan melalui rencana penebusannya di dalam Yesus Kristus, melalui karya salibnya, kematian dan kebangkitannya. That is the gospel. Kita mengalami pembenaran, dibenarkan, justification. Kita mengalami sanctification, kita mengalami glorification. Kalau saudara belum mendengarkan khotbah-khotbah selanjutnya, mungkin saudara nggak ngerti istilah-istilah ini. Tetapi ini sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Dan masuk ke pasal 12 sampai pasal 16 kita bicara the how. Setelah kamu mengerti kenapa kamu butuh Injil, setelah kamu mengerti apa esensi Injil, karena pasal 1 sampai 11 kita bicara esensi Injil, maka pasal 12 sampai 16 dijelaskan gimana menghidupinya, ekspresi dari Injil itu seperti apa. Makanya selama 11 pasal Rasul Paulus bicara tentang indikasinya, indikatif orang yang sudah lahir baru. Apa yang terjadi, mekanismenya seperti apa. Maka imperatifnya, ya, imperatif itu adalah kehidupannya akan terpengaruhi. Makanya kalau saudara sadar who you are, your being, seringkali kita cuma hanya peduli sama doing, tetapi firman Tuhan ingin mengubah beingnya dulu. Diri saudara, identitas saudara, sehingga your thinking, right being and right thinking will produce right doing and right living. Kalau saudara sadar siapa saudara, kebenaran tentang saudara itu siapa, dan cara pikir saudara itu sudah benar, maka cara hidupmu, cara engkau melakukan sesuatu dan membuat keputusan juga akan benar. Indikatifnya, sebab Allah sudah menyelamatkan, maka imperatifnya, maka kalau aku menerima pengampunan, aku orang yang berdosa, bejat, bobrok, menerima pengampunan Kristus, maka aku akan dimampukan untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Itu adalah indikatif dan imperatif. Nah, saat ini kita ada di sini, saudara. Jadi kalau saudara miss, ya, make sure saudara mendengar yang lain-lain. Makanya selama beberapa minggu terakhir kita bicara tentang ekspresi dari Injil. Hidup kita ini adalah ibadah kita. Puji Tuhan kita bisa onsite lagi hari ini. Tapi ingat, setiap hari hidup kita adalah ibadah kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kasih yang tidak munafik itu seperti apa. Dan hari ini kita belajar tentang the citizen of two kingdom. Nah, saya tidak mendikte topik kita hari ini, tetapi karena kita masuk dalam eksposisi kitab Roma, jadi kitab Roma ini mengajarkan kita termasuk bagaimana kita bersikap terhadap pemerintah, terhadap otoritas yang ada di atas kita. Dan ini bukan cuma hanya terbatas sebagai seorang warga negara kepada pemerintah, tetapi juga saudara sebagai suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, kalau saudara anak kepada orang tua, saudara seorang karyawan kepada bos, saudara seorang kepala cabang kepada kepala regional, ya saudara ya. Kalau saudara seorang manajer kepada CEO saudara, ini semua termasuk di dalamnya, ya saudara. That's why we talk about the citizen of two kingdoms. Dan kita akan membahas Roma 13. Jadi Roma 13 ini bicara tentang kewarganegaraan kita. Nah, saya ada 4 poin. Yang pertama, poin saya itu bukan berasal dari Roma, tetapi saya mengingatkan kita.
Selain saudara dan saya adalah warga negara Indonesia, tetapi yang terutama kalau saudara dan saya adalah orang yang percaya Yesus dan sudah dilahirkan baru, saudara harus tahu, ini adalah poin saya yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita yang percaya di dalam Kristus Yesus adalah apa saudara? Warga negara kerajaan surga. Katakan sama-sama, saya warga negara kerajaan surga. Amin. Bagi saudara yang online, saudara bisa tulis di kolom komen, saya adalah warga negara kerajaan surga. Ada banyak sekali ayatnya. Selain saudara adalah warga negara Indonesia, saudara yang ada di dalam Kristus, ini semua hanyalah sementara dan kita adalah orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3, kewargaan kita adalah di dalam apa saudara? Surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Wow, saudara dan saya ini menurut Rasul Petrus mengingatkan kita supaya kita ini sadar bahwa di dunia yang kelihatannya ini cukup permanen, ini kita ini hanya pendatang dan perantau. Bahkan firman Tuhan di 1 Korintus dikatakan bahwa tembok kita, rumah kita yang dari beton atau dari granit, kalaupun saudara punya wastafel yang sudah dilapis emas, ya saudara ya, itu semua dibilang hanyalah kemah. Dan satu hari kemah ini akan dibongkar. Tubuh kita ini adalah tubuh yang rentan. Satu hari tubuh kita ini akan semakin renta, semakin tua. Saudara yang tegap-tegap sekarang masih muda, masih kuat, satu hari akan jadi debu. Kemarin saya baru melarungkan abu tante saya yang dibakar waktu selama pandemi, ya kita tidak bisa menguburkan dia. Saya cukup sedih waktu saya melarungkan dia ya. Manusia ini ya cuma segini aja, tapi puji Tuhan, tante saya adalah seorang yang cinta Tuhan. Saya tahu bahwa dia ada di dalam Kristus ya. Jadi kita ini hanya pendatang dan perantau. Dan kemudian dikatakan apa? Sebagai pendatang dan perantau, jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini bicara tentang apa? Imperatifnya. Nih orang-orang yang sudah terima Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima pengampunan dan menerima anugerah, hidupnya harus seperti ini. Dan itu bukan menjadi persyaratan, tetapi menjadi buah, menjadi akibat dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, kita akan mulai sama-sama Roma 13 ayat 1. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang, ayo sama-sama, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab, baca sama-sama, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saya tidak akan mengambil yang pertama dulu, karena yang pertama nanti poin saya yang keempat ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tapi saya akan fokus terhadap dua poin yang warna oranye dan warna kuning yang huruf besar. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini menuju kepada poin saya yang kedua. Poin saya yang kedua adalah Tuhan adalah penulis dan pemilik otoritas tertinggi yang berdaulat atas kehidupan. Nah, saudara-saudara bisa melihat bahwa di dalam dunia ini begitu banyak pemerintahan. Ada orang yang berkuasa, ada orang yang berpangkat. Semua itu yang menuliskannya, yang menetapkannya, yang memiliki otoritas mereka sebenarnya adalah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemerintah tertinggi yang mengizinkan mereka semua memerintah. Ada ayat-ayatnya saudara, di Daniel 2 ayat 20 sampai 21. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Jadi yang menentukan momen, yang menentukan orang-orang bisa berkuasa itu Dia. Dan kemudian ayat 21 yang kuning, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian.
Kalau saudara baca ayat 4 ayat 17b, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Coba saudara pikir, presiden kita Pak Jokowi. Siapa yang menyangka seorang tukang mebel, jualan mebel jadi presiden? Betul atau tidak, saudara? Coba saudara lihat di negara-negara lain. Siapa yang menyangka Ronald Reagan, seorang bintang film, bisa jadi presiden? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka Yusuf, orang yang pernah masuk penjara, menjadi perdana menteri dari Firaun? Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan raja-raja yang jahat? Raja-raja yang jahat pun diizinkan Tuhan. Bagaimana dengan Adolf Hitler? Bahkan Adolf Hitler pun diizinkan Tuhan, karena melalui itu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, itu semua diizinkan Tuhan untuk dapat membawa suatu modernisasi, membawa suatu industrialisasi terhadap dunia kita. Dan kalau saudara lihat apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang ditindas, justru melalui penindasan orang-orang Kristen, Injil diberitakan karena orang-orang Kristen dan gereja yang mungkin sudah masuk ke dalam zona nyaman di Yerusalem. Karena ada penganiayaan masuk, sehingga orang-orang tersebut harus tersebar. Dan itulah yang menyebabkan Injil tersebar ke seluruh dunia. Tuhan menetapkannya. Itulah sebabnya Tuhan adalah penulis dan pemilik segala otoritas. Oh, mungkin saudara bilang, bagaimana dengan Firaun yang menindas bangsa Israel? Ya, melalui Firaun, justru melalui 10 tulah, melalui keluarnya bangsa Israel dari cengkraman tangan Firaun. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya untuk melepaskan umat-Nya dari belenggu perbudakan. Dan menunjukkan bagaimana fananya kerajaan. Kerajaan apapun pasti kalah dengan kuasa Allah kita. Jadi ini menunjukkan bahwa memang benar keadaan dunia mungkin tidak mengenakkan seringkali. Dan kita bertanya-tanya, tetapi waktu kita melihat ke belakang, kita melihat ada maksud yang lebih besar. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Wow. Saudara, bukankah kalau saudara pikir ya, barusan kan kita susah ya untuk ibadah aja susah, harus online. Tapi saudara tahu selama 2 tahun kita mengalami COVID-19. Saudara, kalau saudara cek YouTube, kenaikan angka dari video-video khotbah itu mengalami kenaikan ratusan %. Dan sekarang orang di seluruh pelosok dunia kalau mau mendengar siapa Yesus, mereka cuma tinggal klik button, langsung mereka bisa dengar. Bukankah ini jangan-jangan adalah rencana Allah? Undang-undang yang diberikan untuk lockdown, untuk kita tidak bisa beribadah secara onsite, memaksa kita untuk masuk ke dalam online. Jangan-jangan dipakai Allah untuk dapat membuat gereja-gereja akhirnya harus beradaptasi dengan online service. Dan online service ini semua masuk di YouTube, masuk Vimeo, masuk semua platform-platform yang online. Dan saudara tahu, bukankah ini jangan-jangan adalah cara Tuhan supaya Injil dapat disebarkan ke seluruh dunia? Betul atau tidak? Orangnya tidak mau pergi, biar khotbahnya saja yang pergi. Pakai internet. Halo. Jadi ini menunjukkan, R.C. Sproul berkata begini, there is not one piece of cosmic dust that is outside of the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satupun debu jagat raya yang berada di luar jangkauan penetapan kedaulatan Allah. Allah tidak pernah terkejut. Allah selalu tahu Dia berdaulat. Bahkan penguasa-penguasa pun Dia tetapkan. Kalau ada orang yang naik tahta, ada orang yang menjadi penguasa, itu semua diizinkan Tuhan. Ini masuk ke dalam poin saya yang ketiga. Saya cuma ada 4 poin. Yang ketiga, otoritas semua pemerintahan adalah otoritas yang didelegasikan dari Tuhan dan diizinkan dalam hikmat kedaulatannya. Roma 13 ayat 1 tadi dikatakan ya, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau saudara lihat di ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4,
1, 2, 3, baca sama-sama. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah saudara, mungkin saudara bilang, ini apa sih hubungannya sama kita? Nah, pertama-tama saudara harus tahu, kalau ada sebuah pemerintahan diizinkan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan yang memiliki otoritasnya, didelegasikan kepada pemerintah itu untuk diizinkan untuk memimpin rakyatnya. Nah ini bukan cuma hanya berbicara tentang pemerintah, tetapi otoritas kita juga. Saudara, saya sebagai suami, tahukah saudara, para suami, saya mau bicara sama para suami. Saya juga sebagai ayah, saya juga mau bicara sama para ayah. Saudara tahu, kalau saudara menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, saudara adalah kepala keluarga. Rakyatmu itu siapa? Istri dan anak-anak. Itu semua diizinkan Tuhan, didelegasikan Tuhan. Karena kamu sebagai kepala keluarga, sebagai suami, itu semestinya melindungi istrimu, mestinya memuridkan istrimu, mestinya menjadi bapak yang baik buat anak-anakmu. Maka kita ini dititipi, ini semua anugerah Tuhan. Maka bertanggung jawablah kepada Tuhan kalau sudah dititipi. Yang setuju katakan amin. Saudara perlu sadar bahwa saudara bukan cuma hanya hidup untuk dirimu sendiri, tetapi saudara bertanggung jawab atas istrimu dan anak-anakmu. Nah, saya mau bicara kepada para suami dan para ayah. Kita semua jangan hidup egois untuk diri kita sendiri. Terlibatlah dalam hidup anak-anakmu. Terlibatlah, lindungi istrimu. Mulai kadang-kadang kita berpikir ya, waduh, daripada ribut lah, pokoknya sudahlah gitu saudara. Tetapi kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik, perlu mengasihi. Saudara, digambarkan seperti Kristus kepada jemaat. Jemaat itu masih, dalam tanda kutip ya kalau ngomongin bahasa Jawanya, masih belakra. Tapi Kristus yang mengejar, Kristus yang melindungi, Kristus yang berkorban. Itulah otoritas yang didelegasikan Allah kepada para suami dan para papa. Istri-istri bilang, Gak ada yang amin. Amin saudara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Gantian sekarang istri. Nah saudara tahu istri, saudara adalah penolong. Saudara adalah penolong suamimu untuk bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Maka itu juga adalah dititipkan. Itu adalah otoritas yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa menolong suami kita. Itu dititipkan dan didelegasikan dari Allah kepada para istri dan para mama, para ibu, untuk bisa mendidik, untuk bisa membesarkan, untuk membantu anak-anak Anda menghidupi panggilan mereka, untuk mempunyai legacy of faith, warisan iman kepada anak-anak itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di masa depan, dan mempunyai sebuah sense of calling. Mereka gak cuma hanya cari duit untuk kesenangan diri sendiri, tetapi mereka hidup dengan suatu makna dan tujuan yang tinggi untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi Anda sebagai istri bukan hanya secara pasif, tetapi saudara menolong suamimu. Itu titipan, itu merupakan suatu delegasi yang diberikan Tuhan kepada kita. Otoritas semua pemerintahan termasuk peran-peran Anda. Otoritas yang adalah otoritas yang didelegasikan dari Tuhan, diizinkan dalam hikmat kedaulatannya. Kalau saudara adalah seorang pengusaha, seorang bos, CEO, seorang manajer, saudara tahu orang-orang yang di bawah Anda itu dititipkan kepada Anda. Waktu saya mulai melihat dulu saya nggak ngerti itu, saya pikir mereka bisa saya gunakan, tetapi saya bertobat karena itu bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan kita gunakan. Tetapi itu dititipkan Tuhan untuk supaya kita bisa bantu mereka. Kita saling membantu. Ibu-ibu, jangan gunakan anak-anak Anda untuk menjadi alat untuk memuaskan mimpi-mimpimu yang tidak tercapai. Sehingga anak-anakmu saudara tekan, saudara perfeksionis. Sehingga akhirnya anak-anak Anda akhirnya malah jadi gak senang sama Anda. Kenapa? Karena Anda memaksakan kehendakmu. Ingatlah, otoritas yang saudara terima itu didelegasikan dari Tuhan dan diizinkan dalam hikmat kedaulatannya. Pemerintah juga begitu. Saya juga mau bicara sama teman-teman yang mungkin ada di saat ini. Mungkin saudara CEO, mungkin saudara anggota dewan.
Saya tahu ada beberapa teman-teman dari DPR yang menonton mungkin melalui online. Saudara mungkin ada yang memegang duduk jabatan atau duduk di tempat pemerintahan. Saudara harus ingat, itu juga didelegasikan dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Yesus pun juga menekankan hal ini di 3 sinoptik gospel ya. Di Injil, di Matius, di Markus, dan di Lukas. Masih ingat saudara, kalau saudara masih ingat, ada orang yang bertanya sama Yesus, apakah orang-orang Yahudi itu boleh membayar pajak kepada kaisar? Dan kemudian bahkan di kitab Markus ditanya, apakah kita harus bayar atau tidak usah bayar? Yesus langsung tahu mereka mau mengetes, dan jawaban Yesus apa? Dia bilang, coba ambil koinnya, coba kamu lihat gambar siapa yang ada di situ. Oh, gambarnya kaisar. Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita perlu sadar bahwa semua otoritas yang diberikan dalam hidup kita itu didelegasikan oleh Tuhan. Mungkin saudara berpikir, gimana kalau orang-orang jahat di atas kita? Nah, saudara lihat ya, Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1, saudara tahu Raja Kores itu adalah raja bengis yang menyembah berhala. Dan dikatakan kalau saudara baca Alkitab, itu judul perikop Yesaya 45 adalah Tuhan memakai Kores sebagai apa saudara? Alatnya. Oh, ternyata bukan cuma hanya hamba Tuhan yang jadi alat Tuhan, tetapi raja bengis yang menyembah berhala juga bisa. Lihat, kita baca sama-sama ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada siapa? Kores, yang tangan kanannya ku pegang. Wih, ternyata orang yang diurapi Tuhan itu belum tentu loh hamba Tuhan yang kelihatannya bisa berbahasa roh. Ini Raja Kores menyembah berhala, diurapi Tuhan, dan tangannya dipegang. Kita suka berdoa kan, Tuhan pegang tanganku. Lah ini raja bengis dibilang tangan kanannya dipegang Tuhan, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Wow, Cyrus itu ya bahasa Inggrisnya ya, bukan Kores. Kores itu bahasa Indonesia. Cyrus ini adalah raja yang menyembah berhala. Dibilang hamba yang kuurapi. Kalau saudara masih ingat, di Babel ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Coba lihat Nabi Yeremia bilang apa terhadap dia. Nubuatan Nabi Yeremia. Yeremia 27 ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku. Yakni siapa saudara? Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Wow saudara. Jadi ternyata semua ini, kalau saudara lihat di dunia, saudara harus sadar doktrin kedaulatan Allah ini ada di mana-mana. Dan kalau saudara melihat ini ditetapkan Allah, ini menunjukkan gimana sih? Kita ini jangan gampang-gampang memahlawankan atau menghiraukan sosok manusia. Karena hari ini mereka bisa seperti pahlawan, minggu depan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian belum tentu mereka bisa seperti pahlawan, karena mereka adalah manusia yang labil. Kita perlu menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu yang lalu Pak Ahok sempat dipenjarakan, saya pernah bicara begini, kan gempar itu saudara. Saya bilang diizinkan Tuhan, semuanya diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang jadi penerima kemuliaan tertinggi. Yang bisa menerima kemuliaan tertinggi cuma Tuhan. Karena buktinya pada zaman Nebukadnezar, orang yang paling parah itu jadi raja, Tuhan pakai Nebukadnezar. Zaman Firaun, orang yang paling parah jadi Firaun, Tuhan pakai Firaun untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi juga Tuhan pakai orang-orang yang baik seperti Raja Yosia, ya kan? Raja Daud, Raja Salomo. Tetapi meskipun bengis, jadi intinya begini, siapapun yang jadi penguasa, Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap berkuasa. Taruhlah imanmu bukan kepada siapa yang berkuasa, tetapi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang menjadi poin ini semua. Bahkan Pontius Pilatus ya saudara ya, ini kembali kepada Yesus ya. Waktu mengadili Yesus, Yesus berdiri di depan Pontius Pilatus dengan mahkota duri dan jubah ungu. Pontius Pilatus menginterogasi Yesus, bilang, kamu ini dari mana sih? Kamu tuh raja orang Yahudi ya katanya.
Tapi Yesus diam saja dan tidak memberi jawaban. Kemudian Pontius Pilatus dengan sombong berkata begini, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Yohanes 19 ayat 10. Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini berkuasa untuk membebaskan engkau? Tetapi aku ini juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Ayat 11 jawab Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kecuali kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Jadi Yesus pun bicara, Pontius Pilatus, kalau kamu hari ini bisa berkuasa, itu karena Bapakku di surga yang mengizinkan kamu berkuasa. Dan memang hari ini kamu berkuasa untuk menyalibkan aku. Dan memang aku harus pergi ke atas salib. Dan lihat apa yang terjadi. Melalui kekuasaan, keputusan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus, justru keselamatan yang besar terjadi untuk hidup saudara dan hidup saya. Saudara lihat ini? Bahwa kelihatannya itu merupakan suatu kejelekan, tetapi di baliknya ada kebaikan yang lebih besar. Ini adalah poinnya. Jadi kalau saudara saat ini mengalami banyak sekali pergumulan, mungkin saudara tidak mengerti apa yang sedang saudara hadapi. Saudara mungkin sakit, saudara mengalami dampak dari COVID-19. Mungkin dirimu juga saat ini mungkin mengalami kanker. Saudara mungkin mengalami tumor. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang buruk. Saudara jangan lupa bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, ku milikmu, ku milikmu, bukan milikku lagi Tuhan. Hidupku adalah sudah dibayar lunas oleh harga yang sangat mahal oleh darah Kristus. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, saya berdoa supaya saudara dapat dikuatkan melalui ayat-ayat ini. Ada seorang profesor historical theology di Wheaton College. Saya kebetulan mengambil kelas historical theology dan salah satu buku dari profesor ini saya baca. Dia bilang begini, the emperor has been given authority by God to govern according to God's justice, not Rome's. Kaisar telah diberi wewenang oleh Tuhan untuk memerintah menurut keadilan Tuhan dan bukan keadilan Roma. Maksudnya begini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi, buruk, baik, apapun yang terjadi, itu terjadi dalam seizinnya Tuhan. Kalau kelihatannya buruk dan itu diizinkan Tuhan, percayalah ada sesuatu yang lebih besar untuk orang yang percaya. Bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, itu diizinkan Tuhan karena ada sesuatu yang lebih besar. Saya pernah memberikan ilustrasi di mana kalau saudara nonton sebuah opera atau drama, biasanya setelah scene 1 selesai, apa yang terjadi? Itu ada tirai yang tutup kan, menutup. Dan ada intermezzo biasanya 2 menit, 3 menit ya. Nah selama 2-3 menit itu saudara kelihatannya tidak terjadi apa-apa ya. Malah mungkin pada waktu adegan terakhir di opera itu seakan-akan adegannya tidak mengenakkan. Tetapi saudara tahu waktu kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tirainya tertutup, saudara, orang yang di belakang layar tetap bekerja. Betul ya saudara? Tetap ada terjadi prop-prop yang dipasang sehingga nanti waktu tirainya terbuka lagi, scene selanjutnya jalan. Maka apa yang tadi keadaannya belum tentu mengenakkan, ada perspektif yang baru. Berapa kali dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak bisa lihat. Saat ini, minggu ini kita nggak bisa lihat. Semuanya kelihatannya suntuk, semuanya kelihatannya kelabu. Tetapi 3 bulan kemudian, waktu kita melihat ke belakang, tiba-tiba kita bilang gini, untung ya. Betul nggak? Puji Tuhan ya. Dulu coba, oh ini bahasa Jawa ya. Dulu 3 bulan yang lalu, misalnya kita, lak soro kita. Tapi pada waktu 3 bulan yang lalu kita mengalami, aduh soro nih, aduh setengah mati ini. Betul saudara? Tetapi 3 bulan kemudian kita melihat ke belakang, kita bisa bersyukur. Nah disinilah saudara kita perlu sadar bahwa Tuhan terus bekerja di belakang layar meskipun kita tidak bisa melihatnya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Are you with me? Yes, yes. Saudara, saya harap saudara yang ada di online juga bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja bersama dengan saudara. Kemudian yang keempat saudara, kita semua berada di bawah tatanan otoritas yang telah ditetapkan Allah. Kita semua. Jadi apakah itu pemerintah, apakah itu hubungan rumah tangga, suami dan istri, keluarga, orang tua, kakak, bos di tempat kerja, manajer, supervisor. Lihat ini.
Roma 13 ayat 1a, 2a, 5-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah saudara ya, saudara bisa lihat ya, kita semua ini ada di bawah otoritas. Jadi saudara, mungkin ada beberapa saudara yang sedang struggling, mungkin dalam hubungan suami istri, hubungan bos dengan employee, hubungan orang tua dan anak. Saudara mungkin anak, orang tuamu seakan-akan saudara nggak cocok sama orang tua Anda. Saudara, itu diizinkan Tuhan. Saudara diizinkan Tuhan untuk supaya kita ini bisa belajar sesuatu. Suami dan istri ada ketidakcocokan gitu saudara. Ini diizinkan Tuhan untuk menguduskan satu dengan yang lain. Bos dan employee, ini diizinkan Tuhan untuk saudara supaya belajar satu dengan yang lain. Saudara, tahukah saudara, pada saat saudara mengalami hal-hal yang buruk, biasanya apa yang terjadi kalau saudara sudah mengatasinya? Saudara belajar sesuatu. The toughest time, biasanya saudara yang paling susah untuk mengalami hal-hal yang gak enak, itu biasanya pelajaran yang terbesar yang saudara pernah terima. Betul atau tidak saudara? Di dalam kehidupan kita juga begitu. Ini diizinkan Tuhan. Kita semua ada di bawah otoritas, memang semuanya diizinkan Tuhan. Nah pertanyaannya begini, apakah kita harus tetap tunduk atau taat saat tatanan otoritas di atas kita melanggar kebenaran firman Tuhan? Kan tadi dibilang gini kan, harus tunduk, harus belajar. Ini semua sudah didelegasikan oleh Tuhan. Lah gimana kalau misalnya orang di atas kita ternyata melanggar hukum? Nah, ya kan, pertanyaannya begitu saudara ya. Pertanyaannya begitu. Nah, disinilah kita melihat bahwa kalau orang otoritas di atas kita melanggar hukum, maka disinilah kita melihat prinsip-prinsip firman Tuhan. Kan ayat 4 tadi, Roma 13 ayat 4 dikatakan, karena pemerintah, ini kita lihat ya, karena pemerintah siapapun itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, coba saudara perhatikan. Kalau pemerintah adalah otoritas yang didelegasikan Allah untuk melayani rakyat dan untuk kebaikan rakyat demi menjalankan standar keadilan Allah, jadi otoritas tersebut diberikan dengan suatu tujuan dan terbatas untuk tujuan tersebut untuk kebaikan kita. Apa artinya? Apakah diizinkan oleh firman Tuhan untuk tidak mentaati otoritas kita atau melakukan dalam tanda kutip civil disobedience? Tidak taat dengan damai, kayak protes, mengajukan petisi, dialog, berdiskusi, ya. Boleh enggak? Karena mereka melanggar hukum. Begitu juga dengan otoritas-otoritas lain, misalnya suami. Kalau suami KDRT, kalau suami menekan, saya pernah itu melayani suami dan istrinya, saya sampai larikan. Kenapa? Karena kalau enggak mati, karena suaminya udah kesetanan, saudara. Saya pernah itu, orang tua sama anak, di mana saya udah bilang, saya bilang, kalau sampai ini terjadi, maka dia sudah melanggar firman Tuhan, maka kamu boleh bilang enggak. Tidak semua harus dituruti ya, kalau sampai melanggar firman Tuhan. Nah, garisnya ini apa saudara? Garisnya ini apa? Nah, saya kasih 3 ya secara cepat, supaya saudara jelas. Paling tidak, mestinya banyak saudara, mestinya banyak, tetapi kita ini bukan seminar, tetapi saudara kita ini dalam khotbah, dan nanti terakhirnya saya akan berikan aplikasi secara konkret ya saudara. Garisnya gimana? Apakah kita harus taat terus sama orang yang ada di atas pemerintah kita? Atau pemerintahan kita, otoritas kita, misalnya istri, apakah harus selalu tunduk kepada suami kalau suami melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, kita boleh tidak setuju dan tidak taat. Ya. Ketika apa? Ketika harga dan martabat hidup manusia dilecehkan dan dilanggar. Boleh. Karena firman Tuhan jelas, banyak sekali contoh-contoh. Saya kasih contoh ya di kitab Keluaran secara cepat.
di zaman orang Israel di bawah Firaun. Firaun ini gila kekuasaan, dia takut kalau ada bayi Israel yang nanti akan jadi raja. Maka dia perintahkan untuk semua bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan, membunuh bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Pokoknya berjenis kelamin laki-laki. Namun ada dua bidan yang namanya adalah Sifra dan Pua. Kedua bidan disebut oleh kitab Ulangan dan kitab Keluaran orang yang takut akan Tuhan. Mereka membangkang dari perintah Firaun. Dan waktu mereka dipanggil oleh Firaun, mereka bilang, mereka menentang perintah Firaun, tetapi mereka berkelit, mereka berdalih. Alasannya apa? Oh, perempuan Ibraniku kuat-kuat umumnya, sehingga mereka udah ngelahirin sebelum bidannya datang, gitu. Nah, keberanian keduanya itu menentang perintah Firaun dan memilih mendahulukan sisi kemanusiaan, diapresiasi oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Another one, Nabi Obadja melanggar perintah ratu yang mau membunuh para nabi. Nabi Obadja malah menyembunyikan para nabi. Kalau saudara masih ingat ceritanya Yosua, Rahab memilih untuk menyembunyikan mata-mata Israel di Yeriko, itu di Yosua 2. Bahkan saudara, kalau saya mau cerita tentang pelayanan saya di Amerika maupun di Indonesia, saya pun pernah harus melaporkan hamba Tuhan atau melaporkan orang-orang yang ada di dalam otoritas kepada polisi. Saya harus jadi saksi di pengadilan, saya harus pergi ke polisi untuk berdiri di atas kebenaran. Karena orang-orang itu sudah melecehkan dan melanggar martabat atau harga hidup manusia. Karena mereka mengabuse, mereka menyalahgunakan otoritas untuk kepentingan diri sendiri atau untuk melanggar dan melakukan dosa yang melanggar akhlak dan moral menurut standar firman Tuhan. Maka saya pun juga harus berani berdiri teguh di sisi kebenaran. Begitu juga saudara. Waktu saudara melihat otoritas-otoritas yang ada di atas kita, saya pun sampai pernah menulis surat kepada sinode, di sinode yang lain ya saudara, di mana gembala sidang yang di mana saya ada itu sempat menyalahgunakan fund, maka saya pun juga harus melaporkan dia karena itu nggak benar saudara. That's not right. We have to do something right. Tetapi di dalam apa yang saya lakukan pun saya juga tidak boleh sampai hati saya dicemari oleh kemarahan, kebencian sehingga nanti saya jadi sama dengan mereka ya saudara. Nah yang kedua, ketika ibadah atau worship kepada Tuhan tidak diperbolehkan. Saya kadang-kadang sedih selama PPKM ada perusahaan-perusahaan yang melarang, misalnya sampai kita tidak boleh ibadah gitu saudara ya, atau tidak boleh melayani Tuhan. Perlu bertobat saudara. Nah di mana poinnya? Lihat kembali ke Alkitab, lihat Daniel 3, zaman Raja Nebukadnezar. Teman-teman Daniel itu siapa? Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka dikasih tahu, kalau kamu nggak menyembah Nebukadnezar, ada trompet, kamu harus tunduk kepada patungnya Nebukadnezar. Kamu masuk dapur api loh. Nah, kalau sekarang kamu dipecat loh, SP1 loh, saudara ya. Tapi di sini konsekuensinya, waktu trompet berbunyi semua orang tunduk, mereka nggak tunduk. Mereka tetap berdiri karena mereka hanya menyembah Allah. Apa yang terjadi? Dapur api jadi konsekuensi. Nebukadnezar marah sampai dipanasi 7 kali apinya. Orang yang ngelemparin mereka ke dapur api itu mati semua. Ada 7 orang, ngelemparin 3 orang ya, mati semua 7 orang. Ya puji Tuhan ada pertolongan Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Mereka nggak apa-apa dalam dapur api, malah ada orang keempat. Konon menurut para komentari dari pakar-pakar Alkitab bicara bahwa ini adalah penampakan pre-inkarnasi dari Yesus Kristus. Karena Raja Nebukadnezar lihat, loh kok ada 4? Dan yang keempat itu seperti anak dewa. Itu adalah penampakan Kristus di perjanjian lama. Menolong dan menaungi Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ini menunjukkan apa? Kalau saudara dan saya mengalami seperti ini, Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap bersama dengan saudara dan saya. Apapun konsekuensinya, lagi pula kalau saudara sampai dipecat, bukankah pekerjaan pun itu adalah pemberian Allah? Betul saudara? Di dalam kehidupan kita. Daniel 6, zaman Raja Darius, dilarang berdoa kepada sang raja, Daniel tetap berdoa. Konsekuensinya apa? Masuk gua singa. Tapi apa yang terjadi waktu dilempar di dalam gua singa? Karena Raja Darius ini sebenarnya suka sama Daniel, tetapi dia tidak bisa mengingkari hukumnya sendiri. Dia ngecek besoknya, Daniel kamu masih hidup lah. Waktu di gua singa, singanya malah jadi
kayak kucing, saudara. Nurut gitu ya, saudara. Nggak ada satupun yang menerkam Daniel, menunjukkan pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidup mereka, atas hidup Daniel. Dan yang ketiga, ketika Injil kabar baik dilarang untuk dibagikan dan dikabarkan. Petrus dan Yohanes dilarang untuk mengabarkan Injil di Yerusalem dan ditangkap. Lihat saudara, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 5. Waktu diadili dikatakan, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama ibu itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Ayat 29 dikatakan apa? Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawabnya, katanya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow. Kita harus taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Nah, disinilah saudara bisa melihat ya, ada 3 hal. Pada saat harga dan martabat manusia dilanggar dan dilecehkan. Pada saat saudara tidak diperbolehkan untuk menyembah Tuhan. Pada saat Injil kabar baik tidak boleh dibicarakan atau dikabarkan. Saudara bisa melihat ini semua. Statement dari Rasul Paulus. Statement dari Rasul Petrus ya. Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 5 tadi. Mengkonfirmasi 4 poin saya tadi. Bahwa yang pertama, kita yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah apa saudara? Warga negara kerajaan surga. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kita yang percaya dalam Yesus Kristus adalah warga negara kerajaan surga. Kemudian lihat, yang kedua, Tuhan adalah apa? Penulis dan pemilik otoritas tertinggi yang berdaulat atas kehidupan. Yang ketiga saudara, otoritas semua pemerintahan, termasuk yang ada di atas Anda. Termasuk Anda kalau Anda adalah figur otoritas. Apakah seorang bapak, seorang suami, itu otoritas yang apa? Didelegasikan dari Tuhan, diizinkan dalam hikmat dan kedaulatan Tuhan. Dan saudara semua, apakah saudara saat ini dimanapun Anda berada, kita semua berada di bawah tatanan otoritas yang ditetapkan oleh Allah. Ini semua adalah poin-poinnya. Nah, saudara, bagaimana kita mendukung? Ini hampir habis saya. Mendukung dan menghormati tatanan otoritas yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Baik itu pemerintah, baik itu suami, istri, orang tua, anak. Gimana sih kita mendukung mereka? Karena kan dalam hidup kita ini kan kita dikelilingi. Saudara pergi kemana? Misalnya saya pun seorang hamba Tuhan, saya kan harus tunduk sama otoritas. Ada majelis, saya harus tunduk sama otoritas itu. Ada sinode, saya harus tunduk sama otoritas itu. Di rumah pun saya juga seorang suami, tetapi saya juga harus saling menundukkan diri sama istri saya. Saya seorang anak juga, saya harus hormat terhadap orang tua. Bagaimana kita mendukung dan menghormati tatanan otoritas yang ada di sekeliling kita? Saudara kalau misalnya seorang manajer, saudara ada atasan. Saudara seorang pengusaha pun, saudara juga harus taat sama pemerintah. Ya, gimana kita mendukung dan menghormati? Dengarkan saya ya, ini nasihat yang luar biasa. Saya keluar dari kitab Roma, tetapi Alkitab mengajarkan kita apa? 1 Timotius 2 ayat 1-2. Oke. Kita baca sama-sama ya. Are you with me? Yes. Yes. Ini bukan saya mendikte, biasanya orang skip. Nggak mau membicarakan ini. Kenapa? Gak populer. Gak populer. Pendeta ini gak dapat keplok-keplok. Bosen nih. Tetapi ini perlu dibicarakan. Oke. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Oke, kita jelas. Baca sama-sama. Pertama-tama aku menasihatkan, 2. Ayo baca yang kuning, 1, 2, 3. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nomor 2, ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar apa? Kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, seringkali ya, kalau saudara orang Kristen, kalau saudara ngelihat otoritas, orang-orang di sekeliling saudara nggak benar. Apa yang kita pertama kali lakukan? Kita komplain, kita protes, kita sambatan, ya kan? Oh, kita marah-marah, kita frustrasi. Tapi pernah nggak sih? Ini dalam konseling saya, kalau ada orang gregetan, ini istrinya marah-marah tentang suaminya. Wah, pastor nggak tahu suami saya, angel, gitu saudara. Atau misalnya suaminya, oh pastor nggak tahu istri saya begini. Oke, stop. Biasanya kan sendiri-sendiri. Kamu pernah gak sih doain? Ya saya doain supaya bertobat. Saya doain supaya dapat ganjaran dari Tuhan. Loh, bukan itu maksud saya. Pernah gak kamu mendoakan? Saudara gini loh,
Don't just complain and disagree, but pray. Yang setuju katakan amin. Doakan. Kadang-kadang saya sedih ya. Wah, namanya orang Kristen nih, udah terkenal dia Kristen gitu ya. Udah gitu postingnya banyak ayat-ayat firman Tuhan, tapi habis itu posting tentang pemerintah. Wah, ngilok-ngilok no. Mengolok-ngolok, menjelekkan, menjatuhkan dengan kata-kata yang kasar. Lihat firman Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ketiga. Oh, ayat yang kedua masih ya, dalam bahasa Inggrisnya. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. For kings and all who are in high position. Kalau kamu seorang istri, pernah gak mendoakan suamimu? Karena suamimu in high position. Karena dia yang harus bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau kamu suami pernah gak doain? Kalau kita warga negara pernah gak doain wali kota kita? Pernah gak doain bos kita? Yang bencekno misalnya kita. Pray for them. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Kata-katanya godly and dignified. Godly and dignified. Dalam komplain kita, dalam postingan-postingan kita, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, waktu kita protes, waktu kita mencurahkan kefrustrasian kita, waktu kita marah, apakah kita melakukannya dalam kesalehan dan kehormatan? Godly and dignified. Bahkan dalam terjemahan yang lain, peaceful, dengan damai, dengan suatu kehormatan. Saudara, kita adalah warga negara kerajaan Allah yang sudah menerima anugerah. Esensi Injilnya apa? In view of God's mercy. Kamu juga benceno, kamu juga tidak kebaikan. Waktu kamu bercermin, kamu melihat orang itu, kamu marah sama orang itu. Bukankah Tuhan semestinya berhak untuk marah sama kamu? Tetapi kamu menerima sesuatu yang tidak layak kamu terima. Kamu juga pendosa, pengkhianat, pembohong. Cuma nggak ketahuan. Betul atau enggak? Gak ada yang tahu isi hatimu. Tetapi Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap ampuni. Disinilah kita perlu bertobat, saudara. Don't just complain. Jangan cuma kritik dan mengeluh. Tetapi doakan. Pernah gak mendoakan orang tuamu yang kamu gak setuju? Pernah gak doakan anak-anakmu yang menurut kamu kurang ngajar sama kamu? Pernah gak doakan suamimu yang menurut kamu tidak layak dihormati? Suami, pernah gak doakan istrimu yang tidak layak untuk dikasihi? Bukankah kamu pun juga semestinya tidak layak dikasihi tetapi menerima kasih Tuhan? Bukankah kamu juga semestinya tidak layak dihormati kalau Tuhan melihat kelakuanmu? Tetapi Tuhan tetap menghargaimu, bahkan mati di atas kayu salib untuk membayar dosamu. Wow, baru. Ampuni Tuhan. Kita perlu bertobat. Dan kalau saudara lihatnya, ini saya hampir selesai. Kalau sudah lihat Roma 13 ayat 1-7, itu diapit oleh Roma 12 dan Roma 13 ayat 8-14. Nah, saudara lihat ya. Kenapa? Itu seperti sandwich verse. Ini adalah cara penulisan Paulus untuk menekankan suatu landasan dan fondasi dari apa yang dia mau sampaikan. Dia ngomong tentang otoritas ya. Terus dia kasih pendahuluan dulu. Pendahuluannya ya, kalau di Roma 12, kalau saudara, saya kasih secepat aja. 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, in view of God's mercy, dari sudut pandang kemurahan Allah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Lihat, kasih. Saling mendahului, memberi hormat. Ini pendahuluannya saudara. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik. Sedapat-dapatnya bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara tahu ya, Rasul Paulus waktu nulis ini, dia tidak lama kemudian dipenggal sama kekaisaran Roma. Dia padahal nyuruh orang untuk tunduk sama kaisar Roma. Dia sendiri dipenggal. Lihat, ini pendahuluannya. Kemudian lihat ayat 20-21. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Wow, ini semua adalah ayat-ayat pendahuluan bagi tadi itu loh. Pemerintah, otoritas. Dan kemudian setelah ayat 7, ayat 8-nya bilang gini. Lihat ayat 8. Hendaklah, ini ya saudara, hendaklah
kamu saling apa saudara? Saling apa saudara? Mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, firmannya lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu titik 2, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita yang sudah diselamatkan dan menerima Injil dipanggil untuk apa saudara? Mengasihi sesama. Mengasihi. Mungkin saudara bilang, ya mengasihi orang yang lemah itu gampang Pak. Tapi kalau mengasihi orang yang berkuasa kemudian menindas itu susah. Betul saudara. Tetapi firman ini berkata apa? Gak cuman hanya mengasihi orang yang layak untuk dikasihi. Mengasihi korban itu gampang. Karena mungkin saudara merasa dirimu korban. Saudara mengasihani dirimu sendiri, dan sewaktu ada orang yang jadi korban, saudara kasihan sama mereka. Tetapi firman Tuhan juga berkata apa? Mengasihi untuk musuh, koruptor, penindas, pelaku. Wow, ini adalah apa yang ditulis oleh Alkitab. Kasihi mereka. Saudara, kadang-kadang disinilah kita perlu kembali bercermin. Karena kalau ngomongin tentang musuh kita, saya mau kasih tahu, bukankah saudara dan saya adalah sebelum Kristus menyelamatkan kita adalah musuh Allah. Dia menganggap kita orang berdosa, mestinya adalah musuh, seteru Allah, layak untuk dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara dan saya yang mestinya musuh dikasih anugerah supaya saudara dan saya dapat diperdamaikan. Wow. Harganya siapa yang bayar? Kalau ada yang gratis itu karena ada orang lain yang bayar. Saudara tadi duduk di sini nggak dimintain, Pak 20.000 uang AC, enggak kan? Enggak kan? Pak 10.000 tadi di vakum, enggak kan? Itu bukan berarti gratis. Karena itu semua ada biayanya, AC ada biayanya. Ini saya bukan minta sumbangan loh ya, bukan. Cuma hanya memberikan ilustrasi. Saudara naik lift, ceklek ngek. Listriknya siapa sih yang bayar? Ada yang bayar. Oh gratis ya, enak gratis. Ada orang lain yang bayar. Kita diampuni, kita diperdamaikan. Siapa yang bayar? Yesus yang bayar di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dia yang bayar. Kita yang sudah dibayar mahal, biarlah kita juga bisa menyalurkan kasih yang sama kepada orang lain. Saudara, hari-hari ini message seperti ini gak populer. Tetapi saudara perlu ingat Roma 5 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. Ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Kita masih berdosa. Dia mati saat kamu belum even mikir untuk bertobat. Saat saya masih menyakiti dia, dia mati dulu buat kita. Apakah dia tahu kita bakal gak konsisten? Apakah dia tahu kita bakal menolak dia berulang-ulang? Ya. Tapi dia tetap melakukannya. Itulah Tuhan kita. Itulah Injil. Sebagai orang yang sudah menerima, marilah sama-sama kita menghidupinya. Supaya kita pun juga bisa menjadi penyalur-penyalur anugerah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Bukankah ini Injil kabar baik, amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah Polikarpus, seorang murid langsung dari Rasul Yohanes. Pada waktu itu di abad pertengahan, dia hidupnya di abad pertengahan, dia muridnya Rasul Yohanes. Saudara tahu dari 12 rasul, Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang tidak mati martir. 11 mati martir. Rasul Yohanes sempat dicelupkan dalam minyak panas tetapi nggak mati. Dia dibuang di Pulau Patmos. Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Nah, pada waktu itu orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi.
Makanya orang Kristen dibilang orang kafir oleh orang Romawi. Dan mereka diburu. Dan Polikarpus sudah adalah uskup yang disegani di kota Smyrna. Dan kemudian dikasih tahu sama teman-temannya Polikarpus dan jemaatnya, kamu lari karena kamu mau ditangkap. Karena gara-gara ajaran kekristenan ini, kaisar marah. Dan apa yang terjadi? Polikarpus bilang, aku gak mau lari. Biarlah kehendak Allah dan kedaulatan Allah terjadi. Benar saja saudara, Polikarpus didatangi prajurit yang dikirim untuk menangkapnya. Dan saudara tahu, Polikarpus waktu didatangi prajurit untuk menangkapnya, Polikarpus malah menjamu para prajurit, dikasih makan saudara. Dan dia bilang, sebelum kamu tangkap aku, saya izinkan saya berdoa. Setelah berdoa 2 jam lamanya, keluar prajurit-prajurit yang mau menangkapnya sampai sedih. Polikarpus, apa susahnya sih? Kamu sangkali Tuhan, kemudian kamu gak kami tangkap. Kemudian disinilah Polikarpus menjawab dengan quote-nya yang paling terkenal. Dikatakan, selama 86 tahun, by the way umurnya 86 tahun, udah kakek-kakek, aku telah memberi diri hidup bagi Kristus. Dan ia tidak pernah menyakiti aku atau mengecewakan aku. Bagaimana aku dapat menghujat Raja Sang Kristus yang telah menyelamatkan aku. Dan apa yang terjadi? Polikarpus ditangkap dan dia dibawa di pengadilan. Waktu dibawa di pengadilan, bahkan orang yang mengadili, yaitu hakim Romawi itu, sampai kasihan. Bapak tua, kenapa sih kamu gak mau menyangkali Yesus? Kalau gak kami bakar kamu. Kemudian Polikarpus bilang apa? Di sini dia akhirnya dibakar hidup-hidup saudara. Dia bilang, apimu akan membakar hanya 1 jam, kemudian akan padam. Namun api penghakiman yang datang adalah abadi. Dengan kata lain, apimu itu cuma 1 jam. Mungkin kerasa sakit sebentar, habis itu aku bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kamu gak bertobat, kamu masuk api neraka. Wah, itu yang dikatakan dia. Nah saudara, kenapa saya cerita ini? Saudara, setiap kita, saya gak bilang kita harus jadi martir, enggak. Tapi setiap kita akhirnya akan berdiri di persimpangan jalan saudara. Untuk memilih, tetap menghidupi iman atau kompromi. Betul atau enggak saudara? Saudara, apakah engkau akan memilih harga dirimu atau memilih Yesus? Saudara memilih penerimaanmu atau memilih Yesus? Saudara memilih kenyamananmu atau memilih Yesus? Saudara memilih untuk memegang kendali hidupmu atau memilih beriman kepada Yesus? Kalau engkau melihatnya dari lensa Injil, harga dirimu yang tertinggi adalah hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Penerimaanmu yang tertinggi, kamu orang berdosa, dikutuk mestinya, tetapi digantikan oleh Yesus, sehingga engkau diterima oleh Tuhan. Keselamatanmu itu adalah keselamatan yang tertinggi, bahwa Tuhan juga memegang kendali dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa supaya saudara terus sadar bahwa hidup saudara bersama dengan Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Milikmu.